Kali ini saya ingin membahas salah satu kasus yang sebenarnya cukup sering terjadi, tapi juga seringkali tidak disadari dan tragisnya ada juga yang menganggapnya biasa saja. Kasus ini juga bisa dibilang tidak secara langsung menyebabkan penyakit pada seseorang, tapi kalau dibiarkan akan mempermudah atau meningkatkan risiko timbulnya penyakit. Apa itu? Yaitu kasus penelantaran pasien yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Di bidang saya, di ilmu penyakit dalam, terjadinya banyak di pasien-pasien lansia. Penelantaran oleh keluarganya itu maksudnya dari pihak keluarga pasien tidak memberikan perlindungan dan perhatian yang cukup bagi pasien lansia tersebut. Nah, kasus penelantaran pasien itu bisa terjadi secara sengaja ataupun tidak disengaja. Kalau secara tidak sengaja itu sering karena keluarganya yang tidak paham bagaimana memperlakukan dan memberi perawatan yang baik bagi lansia di rumah. Contohnya, pasien stroke yang sudah lumpuh, tapi kemudian hanya dibiarkan terus-menerus berbaring tanpa pernah dimiring-miringkan posisi tidurnya atau tidak diberikan latihan mobilisasi atau latihan gerak. Akibatnya bisa timbul luka pada punggung atau bokongnya yang disebut sebagai ulcus decubitus. Luka ini bisa muncul karena penekanan yang terus-menerus dan juga ototnya jadi mengecil karena tidak diberi latihan dan rangsangan yang cukup. Namanya disuse atrophy. Penelantaran pasien juga bisa terjadi secara sengaja oleh karena berbagai alasan. Misalnya anak yang tidak mau merawat orang tuanya sebagai bentuk pembalasan dendam. Mungkin anak itu merasa bahwa dulu orang tuanya tidak merawatnya dengan baik atau sering memarahi dirinya. Sehingga saat orang tuanya sudah tua dan sakit-sakitan, maka anaknya tersebut ingin membalasnya dengan tidak memberikan perawatan yang semestinya. Atau bisa juga karena faktor ekonomi, di mana keluarga yang merawat mesti bekerja sehingga hanya punya sedikit waktu untuk merawat pasien lansia tersebut. Saya punya pasien seperti ini dulu. Anaknya bekerja sebagai tukang ojek online yang mesti bekerja dari pagi sampai malam. Sementara ibunya tidak ada yang merawat karena mereka hanya tinggal berdua saja. Jadi ibunya itu hanya bisa berbaring selama anaknya pergi. Sekarang ibunya tersebut sudah meninggal dunia oleh karena berbagai penyakit dan komplikasinya. Waktu itu juga ada gangguan nutrisi. Untuk penanganan kasus penelantaran seperti ini biasanya dibutuhkan koordinasi lintas sektor, terutama dengan puskesmas, dinas sosial, dan pihak RT setempat, agar bisa ikut memantau dan sehingga pasien bisa mendapatkan perawatan yang komprehensif.